Udah dipanggil enggak? Waalaikumsalam. Gimana Kang? Sehat. Alhamdulillah. Tiduran ya. Hah? Tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan sore hari ke-28 Ramadan ini Allah masih izinkan dengan segala limpahan karunia yang tercurahkan kepada kita sehingga kita sudah bisa hadir di masjid. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amalan-amalan yang Allah ijabah, amalan-amalan yang Allah terima, dan insya Allah memantaskan kita untuk menjadi hambanya yang semakin bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahkan ada satu ungkapan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika kita mampu mensyukuri yang sedikit, maka kita akan mampu mensyukuri yang banyak. Sebaliknya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu untuk mensyukuri yang banyak. Bahkan wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa yang dia tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada manusia lain, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena at-tahadutsu bi ni'matillahi syukrun, membicarakan nikmat Allah itu termasuk syukur. Tapi sebaliknya watarkuha kufrun, meninggalkannya adalah perbuatan kufur. Wal jama'atu rahmah wal furqatu adzabun. Hidup berjamaah itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan itu adalah azab. Maka kita menikmati ya, kalau pas lagi bareng-bareng berjamaah itu episodenya mesti indah. Karena tidak semua itu harus sama, betul apa enggak? Coba kalau jari semuanya jempol aja gitu. Maka begitu juga hidup kita itu kan enggak harus sama modelnya kita begitu semua. Tapi ketika kita ternyata bareng-bareng dengan segala perbedaan kita, maka itulah diantara jalan Allah hadirkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Terlebih Ramadan ini disebut juga Syahrul Ukhuwah, bulannya ukhuwah. Maka harusnya ukhuwah kita itu makin mendekati akhirnya, itu makin solid.
bukan makin jauh, bukan makin renggang. Dan ngobrol-ngobrol tentang Ramadan, maka saya pengen tanya hari ini, bagaimana kabar Ramadan Bapak Ibu hari ini? Wah, ini alhamdulillahnya mantep banget ya. Kayaknya alhamdulillah mantep udah mau lebaran insya Allah. Karena insya Allah di Indonesia lebarannya mundur sehari kelihatannya ya. Jadi hari Sabtu. Tapi kita insya Allah tetap hari Jumat dan otomatis beriringan ya dengan keluarga-keluarga kita di Indonesia. Tapi ada hal menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari ungkapan Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, setelah selesai berpuasa, hendaknya kita menanamkan dalam hati itu antara rasa takut dan harap. Al-khauf war-raja. Takut karena seseorang nggak tahu apakah puasanya itu diterima Allah apa enggak. Sehingga ketika seorang itu punya rasa takut yang demikian, maka itu akan mendekatkan dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia melihat puasanya itu ditolak, maka dia tidak berharap menjadi orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap selesai ibadah tanamkan rasa seperti itu. Satu sisi kita takut amalan kita nggak diterima, tapi di sisi yang lain kita berharap kalau bukan Allah yang terima, siapa lagi yang akan terima amal kita, betul nggak? Dan kita terletak seperti sepasang sayap burung ya. Di satu sisi al-khauf, rasa takut, dan di sisi yang lain adalah ar-raja, rasa harap. Nah, maka oleh karena itu jalan untuk menghadirkan keadaan yang demikian salah satunya adalah melihat kepada cermin diri. Kalau bahasa kita muhasabah. Nah, kalau bahasanya saya tanyakan, hari ini kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, kita udah berapa kali berRamadan? Masya Allah. Ada yang lebih 10 kali? Lebih 20 kali ada? Ramadan berapa kali sudah hadir dalam hidup kita? Wah. Ya, tergantung usia ya. Ustaz Said berapa kali Ramadan, Masya Allah? Setengah abad lebih, Masya Allah. Lebih 50 kali. Masya Allah. Nah, dan bab yang terakhir ini, kira-kira kemenangan apa yang sudah kita peroleh dari berpuluh kali kita berRamadan itu? Ini yang perlu jadi pertanyaan kan? Jangan sampai kita berpuluh kali Ramadan tapi kita nggak pernah mendapatkan kemenangan apa-apa. Karena kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, Rasulullah itu berRamadan ada mengatakan 8 kali atau 9 kali. Karena perintah puasa itu bulan Sya'ban 2 Hijriah, beliau wafat itu mengatakan Rabiul Awal 10 Hijriah. Ada yang mengatakan 11 Hijriah. Jadi Rasul cuma 8 atau 9 kali berRamadan. Tapi setidaknya ada 3 peristiwa besar di Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Ghazwah Badar Al-Kubra, peperangan Badar. Dan ini dimenangkan siapa? Umat Islam. Fathu Mekah, itu Ramadan 8 Hijriah. Juga dimenangkan umat Islam. Perang Tabuk, ekspedisi Tabuk, walaupun dalam kondisi sulit, itu juga dimenangkan 9 Hijriah. Jadi kalau bicaranya Rasulullah itu cuman 9 kali berRamadan, tapi torehan prestasi kemenangannya itu luar biasa. Maka kalau kita tadi bilang lebih dari setengah abad, pertanyaannya kemenangan apa yang sudah kita dapat? Karena Ramadan itu identik dengan bulan kemenangan. Pembebasan Andalusia itu terjadi Ramadan 92 Hijriah. Zallaqah, perang Zallaqah Ramadan 459 Hijriah. Ain Jalut 658 Hijriah. Bahkan kemerdekaan bangsa kita diproklamasikan 17 Agustus 45 itu ya, bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan kemenangan. Maka kalau kita pengen ambil bukan hanya pribadi, sudahkah Ramadan itu menghadirkan kita jadi umat yang menang? Kira-kira kalau kita lihat refleksinya, Ramadan sudah membuat umat Islam hadir menjadi umat pemenang atau masih belum jadi pemenang? Belum. Ya. Saya nggak bilang pengen jadi pecundang ya.
Tapi kita bilang belum menang. Kenapa? Karena kita ditakdirkan Allah itu untuk menang. Bukan Zulfikar yang bilang, tapi Allah yang berfirman. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar. Untuk apa? Dimenangkan. Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Di atas segala yang lainnya, walaupun orang-orang yang musyrik itu enggak suka. Maka ini sebetulnya kita lagi menjemput takdir. Menjemput takdir untuk menjadi umat yang menang. Dan umat yang menang itu karena ya setiap kita pada akhirnya bisa mencapai kemenangan. At least di dalam Ramadan, apa pencapaian kemenangan kita Bapak Ibu? Ketika kita jadi hamba Allah ya la'allakum tatakun. Ketika jadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah victory of Ramadan. Kalau kita ternyata dengan Ramadan tidak la'allakum tatakun, maka berarti masih ada potensi kita gagal. Karena ketika kita menang itulah ini yang menjadi jalan bahagia. Karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Maka dalam ungkapan jalan-jalan bahagia kita, Allah itu memberikan kelapangan-kelapangan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Ya hari ini bahkan ketika misalkan kita bingung nentuin kapan kita mau lebaran ya kan? Maka nggak perlu bingung. Kalau kita yakin bahasanya bahwa hari Jumat itu sudah Idul Fitri, ya kita nggak puasa di hari Jumat, tapi sholatnya nanti hari Sabtu kan gitu dia. Nah ini bisa kita ambil toleransinya dalam wilayah itu. Nah, kita kan kadang-kadang bingung. Bahkan ada di antara kita tuh kalau pas giliran sudah Ramadan, milihnya gini, siapa yang mulainya paling belakangan, tapi lebarannya paling duluan. Padahal nggak gitu ceritanya. Semuanya berdasarkan syariat, ada kaedah hukumnya. Dimulainya kapan, berakhirnya kapan. Ditambah hari ini di Indonesia ada istilah gerhana hybrid. Ya. Jadi bukan hanya gerhana matahari, tapi juga cincin. Nah, tapi itu tidak terjadi di sini. Maka ala kulli hal, kalau kita lihat Islam itu memberikan kemudahan. Bahkan kalau kita safar, kayak kita kemarin jalan itu dari Indonesia, mampirnya lewat Turki, baru ke sini. Itu dari Turki ke US, perjalanannya kurang lebih 13 jam. Tapi cuma nambah 1 jam doang. Jadi kalau kita berangkat jam 8, nyampe di sini jam 9. Tapi span of time-nya itu 13 jam. 13 jam itu nggak berubah-berubah waktunya. Ya. Nah kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Ambil rukhsahnya. Boleh kita ngambil rukhsah untuk tidak berpuasa karena dalam posisi safar yang seperti itu. Nah jadi bahkan dalam urusan Quran Allah nggak pengen buat kita itu bahasanya susah. Bahkan kalimat inilah yang membuat seorang Sayyidina Umar yang tadinya dia pengen bunuh Rasulullah Muhammad, bahkan begitu lagi tenteng-tenteng pedangnya, Suana Muhammad, saya pengen bunuh dia. Terus kata teman-temannya, bro, ngapain antum nyariin Muhammad? Itu adekmu aja, udah ikut sama Muhammad. Masa? Akhirnya datang. Nah, begitu kemudian sampai di rumah di Fatimah binti Khattab itu memang didengar, lagi belajar ngaji. Nah, salah satu yang dibaca Quran ini, surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Allah. Maka yang tadinya pedangnya itu dipegang dengan kuat, getar tangan Umar, jatuh pedang itu. Dan begitu jatuh dia bilang, ini bukan kata-kata manusia, tapi ini pasti yang menciptakan. Nah singkatnya gara-gara itulah kemudian Allah berikan hidayah kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau akhirnya menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Makanya bagi kita itu punya peluang melakukan kebaikan itu bahagia.
Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Makanya dorongannya adalah jangan pernah bosan jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu dekat dengan keajaiban pertolongan Allah. Ibarat seseorang kalau jalan, itu ada 2 kaki miracle. 2 kaki miracle. Yang dia nggak bisa berdiri salah satunya, kecuali itu dia harus sepasang. Yaitu apa? Terinspirasi dari Quran surat An-Nahl ayat 97 tadi, iman atau tauhid tanpa ketakwaan, amal saleh, ibarat berjalan dengan 1 kaki. Jika tidak dibuat cepat atau lambat, akan rusak juga. Ya, jadi kalau kita bahasakan, berimannya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau amalnya nggak ada, sayang. Amalnya bagus tanpa iman juga enggak. Karena Allah enggak menerima iman tanpa amal perbuatan. Dan tidak pula juga menerima amal perbuatan tanpa iman. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sebetulnya melalui Ramadan ini yang insya Allah akan selesai, ibarat seekor ulat yang berada di dalam kepompong. Ya, dalam kepompong tuh, Bu, Pak, apa yang dilakukan ulat? Berupaya untuk fight, keluar dari kepompong itu. Karena kalau ulat itu kemudian dibantuin keluar dari kepompong, keluar sih jadi kupu-kupu, tapi begitu dia kepakan sayapnya jatuh dan mati. Makanya penempaan kita selama 29 hari Ramadan atau 30 hari Ramadan, ini adalah merupakan penempaan Rabbaniyah yang Allah berikan di dalam hidup kita. Karena ada satu ungkapan, tempaklah dirimu di dalam gelap dan sendirimu, kelak engkau akan bercahaya dan gelap itu pergi darimu. Apalagi kalau kita di Ramadan, yang edisi spesialnya itu malam, Bapak Ibu. Apalagi malam 10 hari akhir Ramadan. Maka insya Allah nanti malam ini adalah the last night of Ramadan. Yang punya waktu, yuk kita itikaf bareng-bareng. Ya. Insya Allah. Apalagi nanti ada Ustadz Said, insya Allah ya. Karena beliau mendorong, ya Ustadz kita makmurkan. Dan memang iya. Karena setelah malam ini, malam besok kita sudah, insya Allah mudah-mudahan takbiran. Dan kita nggak ingin lebaran atau takbiran itu dimaknai suasana sukacita yang bukan pada tempatnya. Sukacita kita itu karena kita diizinin Allah bisa nyelesain Ramadan. Gitu. Sukacita aja karena mudah-mudahan Allah memantaskan kita pakai baju takwa. Tapi kalau kita kemudian sukacitanya kembali lagi maksiat, kembali lagi melakukan yang tidak baik, maka jangan-jangan nggak ada asar. Nah ini yang nanti insya Allah akan kita bahas ba'da tarawih. Bagaimana kita melepas Ramadan dengan penuh cinta. Tapi sebelum kita masuk ke ba'da tarawih, karena sekali lagi kalau sore ini yang ditunggu itu adalah azan maghrib. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memantaskan kita jadi orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam jiwa kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian di antara hamba-hambanya yang bisa meraih takwa yang terbaik pada Ramadan tahun ini. Dan Allah izinkan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan di tahun yang akan datang. Karena memang jujur Bapak Ibu, Ramadan kali ini kita merasakan bagaimana Ramadan yang penuh dengan sukacita setelah pandemic distraction. Kita waktu pandemi itu mau ngumpul, ikut ngaji kayak begini aja susah, betul nggak? Maka kita alhamdulillah di dalam tahun ini Allah izinin bisa mulai kembali normal. Nah oleh karenanya ini semua bukan karena hebatnya kita, tapi karena
Allah mengizinkannya. Maka oleh karena itu kita punya waktu kurang lebih sekitar 2 menit sebelum masuk pada azan maghrib. Kita sama-sama perbanyak istighfar. Intinya adalah kalau kita nggak bisa punya banyak doa, maka istighfar. Kalau kita nggak punya banyak hafalan doa, perbanyak istighfar. Karena istighfar itulah diantara pintu keajaiban datangnya pertolongan Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya min jami'al ma'asi wal dhunub wa tub alayya ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwa hamba ini ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ia ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwa kami ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan Rabbnya ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami di hari ke-28 ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya ya Mujibas Sa'ilin. Ampuni segala dosa dan terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ya